Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan bahas dua kontrak dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah bai'inah dan tawaruk. Bai'inah merupakan salah satu kontrak awal yang pernah diterapkan di keuangan syariah. Kontrak ini mendapatkan persetujuan dari ulama Malaysia, namun di kalangan ulama Timur Tengah dan di Indonesia tidak diperkenankan untuk dijalankan. Kenapa? Yuk kita bahas dulu modus operandinya kenapa bai'inah. Bai'inah ini terdiri dari dua pihak, yaitu nasabah dan bank. Oke ya. Di sini yang pertama, ketika nasabah datang ke bank, misal nih, nasabah ini memerlukan uang senilai 10 juta. Maka dia akan datang ke bank dan meminta untuk pembiayaan sebesar 10 juta. Apa yang dilakukan bank? Bank kemudian akan menjual aset kepada nasabah. Ya. Tapi senilai 10 juta. Nah, bank menjual aset dan kepemilikannya, sehingga nasabah di sini mempunyai sebuah barang senilai 10 juta. Tapi yang diinginkan nasabah kan bukan komoditas, tapi uang. Maka kemudian nasabah menandatangani kontrak untuk menjualkan menjual asetnya, aset yang habis dibeli dari bank itu seketika itu juga dijual kepada bank dengan pembayaran secara tunai. Nah, jadi yang pertama diulangi lagi. Nasabah ya, ketika datang di bank, dia meminta pembiayaan sebesar 10 juta rupiah, maka bank akan menjual aset senilai 10 juta rupiah kepada nasabah. Dengan syarat di sini nasabah akan membayarkan secara kredit sebesar, misal di sini 120 juta atau sebesar 12 juta ya. Jadi bank ada dapat tambahan senilai 2 juta tambahan keuntungan. Oke, jadi di sini ketika bank menjual aset kepada nasabah, maka nasabah harus membayar biaya atau membayar harga dari komoditas itu sebesar 12 juta kepada bank secara kredit. Nah, karena nasabah pengennya adalah uang bukan barang, maka nasabah akhirnya menjual kembali asetnya kepada bank. Dan saat ini kemudian bank akan membayarkan dari penjualan aset itu secara cash kepada nasabah sebesar 10 juta rupiah. Itu adalah bai'inah. Next, tawaruk. Hampir sama dengan bai'inah, bahkan mungkin sama ya dengan bai'inah. Ketika konsep tentang bai'inah sudah didapat, insya Allah tawaruk tidak begitu banyak perubahan. Tawaruk ini banyak sekali diterapkan di Malaysia. Kalau di Indonesia tawaruk hanya ada di pasar modal, itu pun hanya satu, karena ulama Indonesia masih meragukan atau tidak memperbolehkan tawaruk untuk diterapkan, karena yaitu tadi seperti yang di bai'inah ini tidak ada perubahan kepemilikan, atau dia hanya sebatas kontrak aja penjualannya, hak miliknya hanya sebatas lewat, tidak berhenti atau tidak digunakan secara real. Jadi itu seperti jual beli yang disalahgunakan gitu. Oke, kemudian tawaruk. Di tawaruk kita akan bahas kembali skema dari bai'inah. Yang pertama, misal tadi ketika nasabah ingin meminjam 10 juta ke bank, maka bank yang pertama nih, bank dia akan membeli komoditas dari broker. Di tawaruk ini ada 4. Kalau tadi di bai'inah hanya 2 pihak, kalau di tawaruk ada 4, yaitu ada ditambahin broker atau penjual komoditas. Jadi di sini bank ketika ada nasabah yang mengajukan pembiayaan senilai 10 juta, bank akan menemui atau membeli barang senilai 10 juta
dari broker 1. Kemudian broker 1 menjual komoditas atau bank akhirnya membeli komoditas senilai 10 juta maksudnya adalah dari bank kemudian akan ulangi lagi ya. Tadi bank beli komoditas dari broker 1, kemudian broker 1 menjualkan barang senilai 10 juta ke bank. Ya, dari sini kemudian bank akan menjualkan asetnya kepada nasabah senilai 12 juta. Dan nasabah dia harus membeli secara kredit 12 juta ini kepada bank. Jadi di sini posisinya adalah nasabah memiliki aset tapi tidak memiliki uang. Ya. Selanjutnya nasabah, maka biar dapat uang gimana? Nasabah akhirnya menjual aset ini kepada bank. Dengan menjualkan aset ini senilai 10 juta, maka bank akhirnya membeli secara tunai aset tersebut senilai 10 juta, dan membeli secara cash. Di sini akhirnya nasabah baru dapat uang dalam tahap ini. Nah, ada satu pendapat yang menyatakan bahwa diperbolehkan untuk melakukan transaksi seperti ini, namun tidak boleh menjualkan kepada pihak yang sama. Nah, makanya di sini ada opsi broker 2 di mana dia akan menjadi tempat nasabah ini menjual aset tapi dengan diwakili oleh bank. Jadi misalnya tadi barangnya kan dibeli dari broker 1 lewat bank oleh nasabah. Kemudian sekarang nasabah biar dapat uang, caranya adalah menjual aset itu ke orang lain selain broker 1 dan bank, tapi melalui bank. Ini adalah salah satu opsi lainnya.